Assalamualaikum. Ya, gimana kabar Pak hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Pak? Alhamdulillah Pak, Sehat Pak ya? Oke, alhamdulillah. Nah, Pak Adha, ngomong-ngomong yang kemarin Bapak SMS saya, sepertinya ada hal penting yang Bapak ingin omongkan nih. Mungkin ini kesempatan yang bagus ya Pak, kita bisa bincang-bincang ya. Mungkin apa hal kira-kira yang pengen Bapak ngomongin ya gitu. ya ini Pak ada sedikit keresahan sih dalam hati saya mengenai dalam kelas sih Pak. Keresahan dalam? Lebih ke pembelajaran dalam kelas sih Pak, ada sedikit lah yang mengganjal hati. Oh gitu ya. Keresahan dalam pembelajaran di kelas ya. Kalau boleh tahu apa itu ya? Keresahan dalam apa? Dalam hal apa ya? Begini sih saya perhatikan ada satu siswa yang ketika saya mencoba mengajar dalam bentuk kelompok, anak tersebut tidak mau bergabung dengan temannya dalam kelompok. Oh gitu ya? Iya Pak. Baik. Oke Pak Adha, ini karena waktu kita sangat sempit ya. Kita punya waktu cuma sekitar 10-15 menit. Kira-kira dalam perbincangan kita ini apa poin ini ya yang kita ingin dapatkan ya di akhir diskusi kita atau bincang kita di kesempatan ini? Saya sih mengharapkan setelah diskusi kita sebentar ada solusi sih yang bisa saya dapatkan sih dari permasalahan di kelas tadi. Oh gitu ya. Intinya Bapak pengen ini ya untuk kira-kira solusinya apa ya supaya anak-anak itu tidak pengen apa mau ikut bergabung ya belajar ke teman-temannya begitu ya Pak Adha ya? Iya Pak. Gitu maksudnya. Ya Pak Adha ini anaknya memang perilakunya ini kita lihat itu setiap hari atau maksudnya setiap Bapak mengajar atau pada semua mata pelajaran? Hampir semua di setiap pembelajaran sih anak ini ketika kita belajar secara berkelompok dia tidak mau bergabung dengan temannya. Alasannya sih katanya dia justru malah terganggu kalau belajar bersama temannya dalam kelompok sehingga tidak nyaman belajar. Oh gitu ya. Artinya kita sudah cek ya betul bahwa kondisinya demikian ya. Maksudnya di mata pelajaran apapun ya seperti itu. Iya sih Pak. Sama ya. Perlakuannya dia selalu tidak ini bergabung dengan teman-temannya. Iya Ya, Pak. kira-kira sejauh ini Pak Adha menyikapi itu seperti apa ketika kita lihat ini anak itu seperti itu? Sudah ini ya, maksudnya ada enggak hal yang Bapak sudah pernah lakukan terhadap anak itu? Sering sih saya sudah coba ajak bicara, tanyakan tentang alasannya kenapa dia tidak mau bergabung belajar secara berkelompok dengan temannya. Alasannya kan bahwa dia justru malah merasa terganggu, tidak terbantu dengan belajar kelompok. Tetapi saya mencoba menjelaskan bahwa ada kalanya kita butuh orang lain juga dalam belajar atau bersosialisasi karena biar bagaimanapun satu permasalahan dalam kelas itu akan beda perlakuannya kalau kita
selesaikan sendiri atau kita selesaikan bersama dengan teman-teman sih. Oh gitu ya. Belum dicoba diidentifikasi lebih jauh apa faktor teman-temannya sering bully dia, ataukah teman-temannya memang tidak terima dia untuk bergabung, atau karena memang alasan yang tadi bahwa dia merasa terganggu ya, seperti itu. Kalau dari faktor teman-temannya sih kalau merasa, dibully atau dikucilkan tidak, ini lebih ke faktor, internal sih, faktor pribadi si anak tersebut sendiri, bukan faktor eksternalnya. Memang si anak itu mungkin dia gaya belajarnya cenderung, mungkin gaya belajarnya sendiri, tidak bisa apa ya, sharing atau berbagi dengan teman-teman, mungkin dia gaya belajarnya memang seperti itu. Gitu ya. Saya gaya belajar yang dimaksud itu apa ya? Maksudnya eh, individual gitu maksudnya ya Pak Alda. Iya, Si anak itu dia lebih cenderung sendiri. ya dia lebih nyamannya, ketika belajar sendiri, artinya, dia merasa tidak terganggulah dengan, hadirnya teman-temannya dalam kelompok seperti itu. Oh gitu ya. Terus sejauh ini eh, apa ya? Pada sendiri sudah melakukan treatment dalam bentuk apa ya, sehingga ada suasana yang membuat menarik untuk dia bergabung, atau memang sama sekali dia malah apa istilahnya, dia tidak mau gitu. Saya sih solusi yang coba saya pikirkan itu yang pertama mungkin, saya akan mencoba menempatkan dia dalam kelompok, di mana dalam kelompok itu terdiri dari, orang-orang yang apa ya, bisa dikata kayak teman dekatnya dia, teman bermainnya ketika istirahat. Mungkin, dengan cara seperti itu anak itu mungkin merasa nyaman karena kan merasa kayak sefrekuensi lah dengan teman-teman bermainnya sendiri dalam satu kelompok itu, sehingga mungkin dengan cara seperti itu mungkin ya dia tidak merasa terganggu, mungkin dia merasa ya menerima teman-temannya karena dalam kelompoknya kan dia juga bersama dengan teman-teman yang ya teman bermainnya kayak teman sehari-harinya dia lah seperti itu. Gitu ya. Memang menurut Pak Adha sendiri, kalau anak-anak tidak belajar dengan bergabung dengan teman-temannya itu tidak bagus ya menurut Pak Adha. Maksudnya kalau teman anak Eh, itu tidak mau bergabung begitu, menurut Pak Adha sendiri anak itu dianggap tidak tidak ini ya, tidak produktif ya dalam belajar. eh, Bagus sih, cuma kan dalam pembelajaran itu kita tidak selalu anak itu tidak selalu belajar sendiri-sendiri. Ada kalanya kita guru belajar dalam berkelompok. Nah, di situ yang menjadi permasalahannya ketika dalam berkelompoknya itu. Artinya kan Oh, anak itu harus mengikuti juga kan apa ya, proses pembelajarannya. Jadi ketika kita bentuk kelompok ya mau tidak mau anak itu harus bergabung dalam kelompok itu. mhm. Sudah dilakukan beberapa ini ya, beberapa apa istilahnya upaya ya untuk itu ya. Tapi tetap dengan posisi seperti itu, anaknya tidak mau bergabung ya. Eh Pada saat kerja kelompok tetap tidak mau ya. ya, iya pada saat kerja kelompoknya saja kan yang menjadi permasalahannya. Hmm. Tapi belum dicoba identifikasi selain itu, masalah apa yang lain. Memang pada dasarnya jawabannya sama ya, begitu semua ya, bahwa dia merasa terganggu ketika ada orang lain, begitu ya, Pak Adha ya. Yes, iya sih. Kalau yang solusi yang tadi itu yang coba saya tawarkan yang apa? Yang mencoba menempatkan dia dalam satu kelompok dengan teman-teman apa ya? Bisa dikatakan kayak teman baku bawahnya itu sih belum pernah saya lakukan. Itu baru rencana yang akan coba saya lakukan. Semoga sih itu bisa apa ya? Hmm, Membuahkan hasil sih harapannya. gitu ya. Iya, kalau kalau kita coba kasih penilaian terhadap anak itu sendiri, kalau misalkan aktif anak itu dianggap nilainya 10. Kalau pada sendiri sekarang nilai anak itu dalam keaktifan untuk bergabung ke teman-temannya itu anak itu posisinya sekarang seperti apa? Kalau Eh, dicoba pada kasih nilai. kalau keaktifannya dalam pembelajaran itu sih saya kasih ya masih di 5 lah kalau saya lihat.
Dan untuk ke depan, padahal pengen anak itu berubah kira-kira range-nya sampai berapa ya? Naiknya berapa? Kalau bisa sih maksimal, tapi kalau tidak ya saya kasih standar di 8 lah atau 9. Setidaknya dia mau bergabung dan belajar bersama sih dengan temannya dalam kelompok. Antara 8 sampai 9 nih. Kalau kalau kira-kira ini ya, kira-kira sekarang yang pada sendiri eh, kemampuan yang pada miliki saat ini untuk bisa menghadapi itu anak, kira-kira apa ya yang pada pengen lakukan? Misalkan dengan Hmm, yang kita miliki sekarang, apa baik dari sisi kompetensi yang ada, kemampuan yang ada, kira-kira apa yang dicoba untuk dilakukan untuk dalam waktu yang dekat? eh, itu sih mencoba apa ya, melakukan pendekatan kepada anak itu dulu, mencoba memberi penjelasan terkait bagaimana belajar bersama teman dalam kelompok. Kemudian saya akan mencoba menempatkan dia dalam kelompok di mana orang-orang dalam kelompok itu merupakan teman akrabnya dia, biar dia merasa lebih nyaman lagi dalam belajar. Nah, ketika itu berhasil nanti bisa lebih ditingkatkan lagi. Oke, kita tingkatkan levelnya, misalnya oke kita mulai masukkan dia ke dalam kelompok yang orangnya secara random, artinya bukan teman akrabnya dia juga. Mungkin itu sih yang akan nantinya mencoba saya akan terapkan lah terhadap anak tersebut. Oh gitu ya. Kira-kira untuk melakukan itu, Bapak sendiri yang mau melakukan atau masih butuh bantuan dari orang lain atau teman-teman lain? Secara personal sih saya akan mencoba melakukan sendiri, tetapi tetap akan meminta bantuan rekan-rekan yang lain. Dalam hal ini bantuannya mungkin bisa memberi penjelasan terhadap anak tersebut tentang bagaimana berkolaborasi lah atau bekerja sama. Mungkin itu sih, Pak. Oh gitu. Ya, kira-kira karena waktu juga ini Pak Daha ya. Kira-kira dari ini ya, untuk melakukan itu kira-kira kapan mau dilakukan? Eee, Rencananya sih secepatnya, karena ini merupakan hal yang mendesak dan maksudnya sangat, sangat diperlukan dalam pembelajaran. Jadi, secepatnya akan kita lakukan. Seperti itu. Hmm, Iya, Pak. artinya Bapak pengen mau melakukan ini ya, mendekati anak itu ya, begitu ya Pak Adha ya, untuk Iya sih, mengkomunikasikan sesuatu. mencoba melakukan solusi-solusi yang sudah ditawarkan tadi. Oke oke baik. Kira-kira di dalam diskusi ini sudah ada ini ya, ada enggak yang didapatkan? Maksudnya ada enggak solusi yang didapatkan dari bincang-bincang kita ini? Mmm, Dari ada sih, Pak. tujuan Iya, Pak. ya, Eee, dari diskusi ini, ada solusi yang sudah didapatkan dan insya Allah akan coba kita segera, terapkanlah supaya baik baik. permasalahan itu tidak berlarut-larut dan bisa terselesaikan dengan cepat. Baik Pak, baik. Makasih semoga ini Pak, semoga apa yang Bapak rencanakan insya Allah cepat apa dilaksanakan dan mudah-mudahan progresnya positif dan mungkin insya Allah berikutnya kita bisa ketemu dan bincang-bincang lagi mungkin hal-hal baru yang bisa kita kembangkan lagi. Saya kira itu Pak Oke, karena waktu kita juga cukup. ya, terima kasih Makasih. banyak Pak atas Ya, waktunya ingin berdiskusi dengan saya. baik terima kasih juga sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Iya. terkait dengan eh, kegiatan coaching yang tadi Pak Adha sebagai coachnya, pertama
sejauh yang saya amati ya, yang saya bisa nangkap itu, Pak Adha dalam menyampaikan dalam melakukan coaching secara umum ya, maksudnya alur Tirta itu sudah sudah berjalan mulai dari proses tujuan, mengidentifikasi, bertanya pada tujuan, lalu masuk pada identifikasi, lalu rencana aksi, kemudian eksekusi tanggung jawab. Ini kelihatan ya, poin-poinnya kelihatan. Meskipun harus saya kira ada hal yang perlu dijaga dalam coaching yang sama-sama saya juga pribadi seperti itu mencoba untuk mengantisipasi terjadinya asosiasi dan judgement gitu. Artinya apa? Ada beberapa tadi yang Pak Adha coba untuk melakukan judgement tapi tidak melakukan konfirmasi balik gitu. Itu yang mungkin perlu kita sama-sama hindari supaya tidak terjadi judgement, atau karena ini hal-hal yang harus dihindari dalam melakukan coaching seperti itu. Ya itu poin saya lihat pada sesi coach yang pada saat sesi coaching yang dilakukan oleh Pak Adha. Nah, presence atau kehadiran penuh Pak Adha pada saat coach itu kelihatan ya bahwa Bapak melakukan itu penuh perhatian penuh terhadap coach, karena Bapak tidak melakukan hal lain gitu. Bapak tetap konsen pada melihat layar atau monitor, tidak melakukan yang lain. Dan biasanya kita juga mencoba dengan menggerakkan ada anggukan gitu kan. Itu juga salah satu yang saya dapatkan dari apa yang Bapak lakukan pada saat mengcoaching seperti itu. Nah, ketika terkait dengan apa hal yang perlu ditingkatkan, saya kira yang pertama memang saya kira sama ya apa yang disampaikan Pak Adha sendiri tadi dengan saya, bahwa ini memang PR besarnya kita ini adalah bagaimana membuat satu percakapan dengan pertanyaan-pertanyaan yang betul-betul mengarahkan coach untuk bisa sampai pada action plan-nya, pada rencana aksi yang ini ya, betul-betul menguliti ya, atau bahasa apanya ya, mengangkat ide-ide yang terpendam di dalam diri coach seperti itu. Itu saya kira PR bersama ya, saya pribadi dan saya kira itu. Dan ini butuh memang pengulangan itu. Saya merasa seperti itu, bahwa banyak pertanyaan-pertanyaan yang terulang gitu. Banyak pertanyaan terulang yang harusnya tidak efektif gitu. Harusnya sudah tadi dijawab, ditanya lagi gitu. Ya mungkin ini faktor masih perbendaharaan pertanyaan yang kurang ya. Mungkin dengan jam terbang yang berkembang yang membuat kita bisa lebih punya perbendaharaan dalam hal melakukan coaching seperti itu. Nah, pertanyaan yang terakhir saya kira, apa hal yang kita harus lakukan ya? Saya kira lagi-lagi tidak berhenti, kita harus tidak quitter, tidak harus camper, seperti yang disampaikan di awal tadi, bahwa kita harus tetap maju terus, mencoba, karena kerjaan coaching ini bukan teoritis, bukan menghafal teorinya, tetapi harus diaplikasikan. Karena dengan membiasakan melakukan itu akan dengan sendirinya mengajari kita secara otomatis terkait dengan melakukan coaching seperti itu. Karena coaching ini sekali lagi tidak bisa dengan
menghafal, oh harus coaching begini ya, begini ya, begini ya. Nah, setahu saya lihat ini nggak bisa ya. Karena biar kita pantangin terus itu apa namanya, kita cek lihat terus itu video ulang-ulang. Tetapi pada saat melakukan itu lagi-lagi kita dibutuhkan ada jam terbang, kebiasaan, karena lagi-lagi berpengaruh pada melakukan itu tanya jawab. Kurang lebih seperti itu kalau saya melihatnya pada apa yang malam ini Oke, kita terima lakukan. kasih Pak Saya kira Taufik. itu, terima kasih. Baik. Assalamualaikum Pak. Terima kasih.